Halo Dir, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Bidan Rani. Kali ini kita akan membahas seputar buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak. Sebelumnya, bantu support aku ya dengan cara klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng supaya kamu dapat info terbaru mengenai edukasi kebidanan dan tips kesehatan lainnya. Thank you. Jadi tujuannya dibuat video ini agar ibu hamil mengetahui isi dan fungsi dari buku KIA. Ibu-ibu udah pada punya buku KIA atau belum? Atau mungkin bahkan punya tapi tidak tahu ya apa itu manfaatnya buku KIA. Nah, kemudian apa bedanya buku KIA dengan buku catatan kesehatan lainnya? Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 284/Menkes/SK/3/2004 tentang buku kesehatan ibu dan anak menetapkan bahwa buku KIA itu merupakan satu-satunya alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil, melahirkan, selama nifas, KB, bayi, bahkan bisa digunakan sampai anak umur 5 tahun. Tapi untuk sekarang yang mau kita bahas adalah buku versi yang terbaru yaitu 2020. Kemudian ini dia dapat digunakan sampai anak umur 6 tahun. Nah, bisa kita lihat ya di sini ini adalah perkembangan buku KIA dari mulai tahun 1993 sampai 2020. Jadi buku KIA ini selalu diperbaharui menyesuaikan dengan informasi terkini setiap tahunnya. Jadi diperbaharunya itu tiap 5 tahun sekali. Nah, mungkin pada saat kita masih bayi itu masih kecil ya. Jadi kita kayaknya di sini nih ini di ini. Nah, ya seperti ini kurang lebih nggak banyak, kayak 1 atau 2 lembar gitu. Kemudian pada tahun 1994, nah ini udah versinya udah versi buku ya. Nah, sekarang tuh yang masih beredar itu ini yang versi 2015. Nah, seperti ini ya. Kemudian sekarang yang mau kita bahas itu yang versi terbaru, yaitu versi 2020. Nah, di versi 2020 ini ada 2 cover. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu untuk memudahkan kita mencari bagian ibu dan bagian anak seperti itu ya. Nah, yang mau kita bahas ini sekarang itu bagian ibu dulu ya. Nah, jadi ini adalah cover buku KIA versi terbaru atau versi 2020 ya. Ini untuk bagian ibunya. Jadi buku KIA ini wajib kita bawa setiap ke fasilitas kesehatan, mau itu ke posyandu atau ke kelas ibu, bahkan untuk USG pun ini wajib dibawa karena biasanya dokter spesialis kandungan juga menanyakan apakah ibunya punya buku KIA atau tidak gitu. Jadi untuk yang versi 2020 ini buku KIA-nya itu dapat digunakan sampai anak umur 6 tahun ya. Jadi jangan sampai hilang kalau nanti sudah lahiran gitu. Nah, ini di bagian bawah ada identitas ibu. Diisi lengkap ya, biasanya dibantu oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya untuk mengisi. Buku KIA ini bisa ibu hamil dapatkan secara gratis gitu ya. Di mana? Yaitu di fasilitas kesehatan, biasanya di praktek bidan mandiri seperti di saya. Kemudian di puskesmas, kemudian di dokter spesialis kandungan, kemudian di klinik ataupun di rumah sakit. Ini daftar isinya ya. Jadi dibagi 2, ada kesehatan ibu sama kesehatan anak. Kesehatan ibu ini paling atas. Ini untuk memudahkan kita, mana sih halaman berapa sih ibu hamil gitu ya. Kemudian halaman berapa sih KB. Nah, untuk anak juga sama. Bayi baru lahir itu di halaman berapa. Kemudian ada kelas balita juga. Nah, ini menarik nih di identitas. Nah, di bagian identitas ini boleh dipasang foto ibu. Kayaknya harus deh dipasang foto ibu. Nah, kemudian
dengan jelas ya, diisi identitas ibu, identitas suami, ada nama, NIK, ada pembiayaan, ada BPJS-nya, nomor JKN-nya, ada fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas rujukannya juga harus diisi. Terus ada golongan darah, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, alamat rumah, nomor telepon. Nah, tidak lupa puskesmas domisilinya di mana gitu ya, biar tercatat di kohort. Selanjutnya ada bagian pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Kalau untuk dulu sih di versi lama itu nggak ada ini ya. Selanjutnya ada lembar pengawasan minum tablet tambah darah. Jadi ini wajib banget ya ibu hamil minum tablet tambah darah, sehingga dibuat lembar seperti ini untuk memudahkan ibu hamil jika memang misalnya sudah minum obat tablet tambah darah hari pertama sampai hari 90 ini, di checklist saja kotaknya untuk mengingatkan. Nah, kenapa sih penting banget ibu hamil itu mendapat tablet tambah darah? Bahkan dari mulai hari pertama atau bulan ke-1 sampai bulan ke-9 ini harus minum tablet tambah darah. Karena ibu hamil dengan anemia itu sangat berbahaya terhadap janin dan juga ibunya. Bisa saja kematian pada janin, lahir prematur, berat bayi lahir rendah, kemudian nanti kalau sudah lahir bisa terjadi perubahan fungsi otak akibat kekurangan zat besi selama dalam kandungan. Nah, untuk ibu hamilnya juga, kalau ibu hamil dengan anemia biasanya dikhawatirkan nanti pada saat persalinan juga terjadi perdarahan. Ini bagian penting juga dari buku KIA, yaitu lembar menyambut persalinan. Jadi dari mulai kita dinyatakan positif hamil, kita harus mengisi ini, lembar ini ya. Jadi kita harus sudah dipersiapkan, kita mau lahiran di mana sih, mau ditolong oleh siapa sih, untuk dananya mau seperti apa sih, mau pakai BPJS atau JKN, atau misalnya mau jam persal, atau misalnya ada asuransi lain, atau misalnya mau umum, atau misalkan dananya dari mana gitu ya. Nah, untuk kendaraannya juga mulai dari rumah ke fasilitas kesehatan, atau dari fasilitas kesehatan nanti ke rujukan juga mau menggunakan kendaraannya apa dan nomor HP-nya siapa. Misal mau punya kendaraan kita, diisilah nomor suami. Misal ambulan desa, diisi yang memegang ambulan desanya, seperti itu ya. Kemudian ini untuk sumbangan golongan darahnya itu, kalau di versi lama itu hanya 2, kalau sekarang ditambahkan jadi 4. Jadi golongan darahnya harus sesuai dengan kita, resusnya juga dibantu. Jadi ini wajib ada 4 orang ya, nomor dan nomor teleponnya, nama dan nomor telepon. Kenapa sih wajib ini untuk sumbangan golongan darah? Kan kita kan nggak tahu ya, tiap orang itu punya jalannya masing-masing untuk lahiran. Amit-amit kita punya faktor resiko atau terjadi kegawat daruratan saat hamil, saat lahiran. Jadi kan perlu golongan darah, perlu darah. Jadi kalau misalnya kita udah punya orang-orangnya yang akan mendonorkan darah pada saat kita nanti bersalin, itu enak. Jadi yang keluarga tinggal telepon saja. Nah, di sini juga di bawah disiapkan bersedia dirujuk jika memiliki faktor risiko atau komplikasi atau kegawat daruratan. Oke, ini ibu hamilnya tanda tangan, kemudian keluarga, dan ada bidan atau dokter. Kenapa seperti ini? Karena banyak sekali ibu yang tidak mau dirujuk, padahal dirujuk itu karena untuk kepentingan kita sendiri gitu ya. Selanjutnya ada pemeriksaan dokter trimester 1 atau kehamilan kurang dari 12 minggu. Ini pemeriksaan dokter spesialis kandungan ya. Jadi dari mulai Anda dinyatakan positif hamil, Anda wajib ketemu dokter spesialis kandungan untuk USG. Nah, untuk apa sih trimester pertama? Pentingnya apa USG di trimester pertama? Jadi USG trimester pertama itu yaitu untuk mengkonfirmasi kehamilan atau untuk memastikan kehamilan, hamilnya normal atau tidak. Jangan-jangan hamil kosong atau BO atau black ovum.
dan hamil anggur ya. Jadi tidak hanya itu, untuk memastikan denyut jantung, usia kehamilan, biasanya tuh usia kehamilan itu kalau di USG itu lebih akurat gitu ya. Selanjutnya ada grafik evaluasi kehamilan. Nah, jadi nanti di sini kelihatan, dilihat denyut jantungnya setiap bulan seperti apa, normal atau tidak. Kemudian berat badan, kenaikan berat badannya seperti apa. Karena tiap orang berbeda. Untuk ibu hamil yang kurus sama ibu hamil yang gemuk itu beda minimal kenaikan berat badannya. Jadi kalau misalnya di sini ada grafiknya ini memudahkan gitu ya untuk membacanya. Selanjutnya ada screening preeklamsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Ini biasanya nanti dokter atau bidan yang memeriksa. Selanjutnya ada lembar pemeriksaan dokter di trimester ketiga usia kehamilan usia kehamilan 32-36 minggu. Nah, seperti ini. Oke, ini biasanya dokter yang mengisi atau bidan. Ini ada ringkasan pelayanan kesehatan dari dokter spesialis ya. Nanti biasanya kalau kita sudah mulai kontak dengan dokter spesialis kandungan atau sudah USG, ini biasanya catatan-catatannya ditulis di sini oleh dokter. Nah, selanjutnya adalah ringkasan pelayanan persalinan. Oke, ini ibu bersalin dan ibu nifas. Biasanya kalau kita sudah bersalin nanti dicatat oleh dokter atau bidan yang menolong. Ya, mulai dari tanggal bersalinnya kapan, umur kehamilannya udah berapa, terus penolongnya siapa, cara bersalinnya seperti apa, normal atau sesar, keadaan ibunya. Nah, dari sini juga ditanya lagi nanti sama dokter atau bidan KB pasca salinnya mau apa gitu ya. Kemudian saat terakhir anaknya keberapa, berat badannya berapa, panjang badannya berapa, lingkar kepalanya berapa. Ini biasanya diisi oleh dokter atau bidan yang menolong. Kemudian selanjutnya ada ringkasan pelayanan nifas. Nah, ini ya bisa dilihat. Jadi masa nifas kita juga dicatat di sini. Kemudian kalau misalnya kita dirujuk, ada juga rujukannya di sini. Oke, untuk periksa kehamilan segera ke dokter atau bidan. Jadi kalau misalnya kita udah terjadi telat datang bulan, kita wajib ke fasilitas kesehatan, mau itu ke dokter atau ke bidan. Nah, kemudian periksa kehamilan minimal 6 kali. Ya, oke, minimal 6 kali ya. Jadi selama kehamilan itu kita wajib periksa itu minimal 6 kali. Yang pertama itu 2 kali periksa ke dokter pada trimester pertama sama ketiga. Kemudian ini pembagiannya ya, 6 kali itu apa aja sih? Yaitu 2 kali pada trimester pertama kehamilan hingga 12 minggu. Kemudian 1 kali pada trimester kedua yaitu kehamilan 12 sampai 24 minggu. Kemudian 3 kali pada trimester ketiga yaitu kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. Nah, pastikan ibu hamil atau kita itu mendapatkan pelayanan kesehatan dari bidan atau dokter itu ini. Ya, ini ya 10T dibaca. Nah, jadi apa aja sih? Timbang berat badan, ukur tekanan darah, lihat nilai status gizi, sampai kapan sih harus dilakukan kunjungan ulang lagi ya, itu ditanyakan ke bidan dan dokternya. Oke, kemudian ada kelas ibu hamil. Oke, nah ini juga wajib ya untuk pemenuhan kebutuhan gizinya. Biasanya sih ibu hamil itu harus mengikuti kelas ibu hamil minimal 1 kali diikuti oleh suami ya. Jadi suami juga wajib untuk ikut kelas ibu hamil. Nah, ini yang paling penting nih. Oke, di perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, di perawatan sehari ibu hamil, biasanya ibu hamil itu mitosnya ya, ada yang males mandi. Itu nggak boleh, harus mandi ya, minimal 2 kali sehari. Bahkan harus keramas ya, cuci rambut minimal 2 kali sehari gitu. Nah, ini makanannya harus beragam ya, harus yang bergizi, seimbang, dan 1 porsi itu lebih banyak daripada sebelum hamil. Karena kan kita sekarang hamil
apa namanya, jadi kita makan itu untuk 2 orang gitu, untuk kita dan janin kita. Harus cukup istirahat ya, ibu hamil juga harus tidur minimal 6-7 jam sehari. Di siang hari juga wajib istirahat, yaitu minimal 1-2 jam dan tidak boleh terlentang, apalagi pada usia kehamilan besar. Kemudian ini yang tadi saya bilang, menjaga kebersihan ya, harus rajin, apalagi sekarang lagi masa pandemi, ibu hamil wajib sering cuci tangan gitu. Nah, keempat ini adalah bersama suami, lakukan stimulasi, ajak bicara perut bayi ibunya, ajak ngobrol bayinya. Kemudian hubungan suami istri juga saat hamil tuh boleh ya. Nah, nanti ini akan terpisah, saya akan buat video khusus hubungan suami istri selama hamil, boleh dilakukan atau tidak, seperti apa dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga di bawahnya nih ada gambar-gambar yang harus dihindari selama hamil atau yang tidak boleh dilakukan saat hamil. Yang pertama, kerja berat. Kadang kita nggak sadar kalau kita sedang hamil, jadi aktivitas tetap seperti sebelum hamil itu tidak boleh ya. Angkat-angkat seperti ini yang berat-berat tidak boleh. Kemudian ini yang tadi saya bilang, tidur terlentang lebih dari 10 menit itu tidak boleh, apalagi pada masa kehamil tua, karena akan kekurangan oksigen ke bayinya ya. Kemudian merokok atau terpapar asap rokok nih, ibu-ibu yang merokok dulunya tolong di stop, dan jika bapak-bapaknya masih merokok tolong dijauhkan dari ibu hamil ya. Kemudian ibu hamil, nah kalau ibu hamil itu kalau ada keluhan apapun datanglah ke fasilitas kesehatan ya. Jangan datang ke toko obat atau tanpa resep dokter, karena ini sangat berbahaya. Kemudian ini sangat tidak boleh ya minum minuman bersoda atau beralkohol, bahkan jamu gitu. Kemudian stres berlebihan juga tidak boleh. Nah, ini menarik nih, ada lembar porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi membantu banget ya ini ibu hamil punya buku ya, apalagi saat masa pandemi kayak gini. Nah, ini sampai dikasih tahu loh bahan makanannya apa yang wajib, kemudian trimester pertama itu seperti apa porsinya, trimester kedua dan ketiga itu sebanyak apa porsinya gitu ya. Dan ini adalah keterangannya, ada keterangan nilai gizinya gitu ya. Wah, ternyata banyak juga ya ibu hamil itu minimal makan aja minimal 5 porsi ya, itu untuk karbohidratnya aja atau nasi makanan pokok ya. Ini sangat membantu ya. Minum wajib ya 8-12 gelas per hari. Kemudian ada aktivitas fisik dan latihan fisik. Nah, ini ya, jadi apa aja sih latihan fisik yang boleh untuk ibu hamil di trimester pertama, kedua, dan ketiga ini ya. Oke, kemudian yang tidak boleh nih, yang tidak boleh aktivitas fisiknya yang jangan terlalu berat-berat ya, seperti ini, apalagi sampai adu fisik atau membungkuk tanpa berpegangan, itu tidak boleh. Bersepeda, melompat tidak boleh ya. Kemudian ada tanda bahaya pada kehamilan. Nah, ini wajib banget dipahami, dibaca sesering mungkin. Nah, ini ada mual muntah terus-menerus ya. Jadi memang pada kehamilan trimester pertama, bahkan ada yang sampai trimester kedua itu mual muntah itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau terus menerus sampai tidak mau makan, itu akan berbahaya terhadap ibu juga janin ya, apalagi demam tinggi. Janin biasanya kalau ini tuh janin dirasa kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Nah, ini kan biasanya udah di atas umur kehamilan 4 bulan itu sudah mulai ada gerakan janin, dan minimal itu gerakan janin itu pada saat hamil pada saat hamil itu sehari itu harus lebih dari 10 kali. Nah, jika janin nggak dirasakan kurang bergerak dibanding sebelumnya, misalnya sebelumnya aktif kok sekarang enggak gitu, itu harus segera konsul ya. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Kemudian perdarahan pada hamil muda atau tua. Nah, ini hati-hati nih, bengkak kaki nih biasanya bengkak kaki juga dianggap sepele ya, padahal itu tidak boleh. Kemudian ada masalah lain pada masa kehamilan. Nah, ini ya. Jadi jika sulit tidur, ada cemas yang berlebihan sehingga semalaman gitu galau tidak bisa tidur, itu nggak boleh ya.
Kemudian ada batuk lama lebih dari 2 minggu tidak boleh, diare berulang juga tidak boleh sampai diarenya, karena diare pada ibu hamil apalagi di trimester ketiga itu adalah hal yang wajar karena ada perubahan hormon. Tapi jika diarenya berulang, bahkan sampai lemas, bahkan sampai susah makan, nah itu juga tidak boleh ya, harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian ini adalah lanjutan yang dari tadi, yaitu persiapan persalinan atau bersalin ya. Ini dibaca, nah ini lengkap banget. Siapkan KTP jangan lupa, kartu keluarga jangan lupa, keperluan bayi. Nah, bahkan ada kemarin tuh yang datang ke praktek saya mau lahiran tapi lupa tidak membawa baju bayi. Jadi niatnya hanya periksa saja, taunya pembukaannya sudah banyak gitu ya, sudah pembukaannya sudah besar gitu. Jadi kan akhirnya perlu mempersiapkan ini gitu. Jadi sebetulnya untuk keperluan bayi dan ibu itu disiapkan dari sudah kita umur kehamilan menginjak 9 bulan. Jadi pada saat kita sudah mulai merasakan mules, mau datang ke fasilitas kesehatan itu tidak perlengkapannya itu tinggal dibawa seperti itu ya. Kemudian nah ini ada tanda awal persalinan. Biasanya ibu hamil pertama nih atau hamil kedua juga yang sudah lama kadang suka lupa-lupa. Seperti apa sih tanda awal persalinan? Nah ini ya. Jadi tanda awal persalinan itu ada perut mules yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama gitu. Tapi ada yang mules, tiba-tiba nanti hilang, tiba-tiba nanti hilang lagi, itu namanya palsu. Jangan dulu ya, jangan dulu datang ke fasilitas kesehatan. Pokoknya kalau mules-mulesnya sudah mulai teratur, timbulnya semakin sering dan semakin kuat. Kemudian biasanya ada ini nih, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir ya, bukan darah yang ngocor, tapi hanya lendir saja. Atau misalnya keluar cairan atau air ketuban dari jalan lahir gitu. Nah, jika sudah mulai muncul salah satu tanda atas, segera ke fasilitas kesehatan, mau ke bidan atau ke dokter untuk diperiksa apakah sudah ada pembukaan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah ibu bersalin, proses melahirkan. Oke, tanda-tandanya ya. Gitu. Jadi biasanya itu kalau kehamilan pertama itu biasanya bayi baru lahir itu setelah 12 jam sejak dari mulas-mulas gitu. Tapi tergantung, ada yang memang cepat, ada yang memang lambat, ada bahkan bisa saja pembukaan pertama itu ada sampai 2 hari, sampai seminggu. Itu sebenarnya normal, kecuali kalau pembukaannya sudah besar 4 ke atas, itu tidak boleh lama gitu ya. Oke. Ini bisa dibaca oleh kita kapan saja kalau kita punya buku pink ya. Jadi tidak selalu kebingungan mencari informasi, karena di buku pink ini sudah sangat jelas dan lengkap. Nah, tadi kan bersalin ya, kita bahas bersalin. Nah, ini ada juga tanda bahaya pada persalinan yang wajib tahu ya. Jadi tidak boleh pada ibu bersalin itu ada perdarahan lewat cairan lahir. Jadi darahnya ngucur gitu, itu nggak boleh. Ibu bersalin dengan kejang, itu tidak boleh. Air ketubannya sudah hijau apalagi berbau, itu tidak boleh. Nah, kemudian ini ada tali pusat atau keluar. Biasanya kan yang bagus itu hamil normal itu adalah kepala duluan. Jadi kalau misalnya tali pusat atau bagian terkecil lainnya itu tidak boleh ya. Kemudian ibu gelisah dan mengalami kesakitan yang hebat. Jadi ada yang memang mulesnya itu hiper gitu ya. Jadi itu diwaspadai. Kemudian ada ibu yang tidak kuat pengejan, karena biasanya jika mulesnya itu dari mulai malam, biasanya tuh sampai pagi itu ibu tidak bisa tidur karena menahan sakit. Nah, biasanya tuh di situ. Jadi ibu pada saat proses bersalin sudah mulai lemas karena kan tidak ada istirahat, bahkan kadang makan pun tidak cukup gitu. Jadi tolong diperhatikan. Setelah bersalin ada masa nifas. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, depresi pasca melahirkan atau biasanya bahasa trennya itu adalah baby blues. Hati-hati ya, ini sebetulnya baby blues ini hal yang normal, hal yang wajar, tapi yang perlu diperhatikan itu, nah ini
Baby blues terjadi setelah melahirkan dan memuncak dalam beberapa hari hingga 2 minggu. Nah, ini harus hati-hati ya. Gejalanya biasanya itu suasananya tidak stabil, mudah menangis, sulit tidur, mudah cemas, dan mudah tersinggung. Oke, ini harus hati-hati ya. Kemudian apa sih yang harus dicegah biar tidak terjadi baby blues gitu ya? Nah, ibu hamil dan pasca melahirkan itu dapat mengenali tanda-tanda yang tadi ya. Kemudian pada saat hamil kontrol dengan teratur ke bidan atau dokter. Kemudian mengkonsumsi vitamin, sehat dan zat gizi. Jadi periksa tiap bulan ke bidan atau ke dokter itu sangat berpengaruh terhadap nanti ya pada saat pasca bersalin. Nah, ini yang paling penting juga nih, dukungan, perhatian dari suami dan keluarga. Bahkan biasanya kalau ibu datang ke fasilitas kesehatan untuk periksa kehamilan, biasanya dokter sama bidannya tuh nanya kalau ibunya nggak datang sama suaminya, mana suaminya gitu, karena suaminya wajib tahu kondisi istri itu seperti apa pada saat hamil dan harus memberi dukungan tentunya ya. Nah, bagaimana sih penanganannya? Yaitu yang pertama itu sangat penting sekali dukungan dari keluarga dan suami ya. Tidak hanya bayinya saja yang perlu diperhatikan, biasanya tuh kalau apalagi anak pertama atau cucu pertama ya, itu keluarga dan suami itu sangat memperhatikan anaknya saja gitu. Biasanya tuh ibu yang lahirannya tuh dicuekin gitu, nah, itu nggak boleh ya. Kemudian ada yang membantu mengasuh bayi. Jadi ibu hamil, apalagi hamil anak pertama pada saat nanti bersalin, nah harus ada yang menemani, jangan hanya suami saja tapi keluarga ya, karena untuk membantu mengasuh bayinya, mengajak bicara, tanya keluhannya apa, yang dirasakan apa, perlu apa, maunya apa, seperti itu ya. Kemudian program kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan. Jadi biasanya kalau udah lahiran itu sama bidan atau dokter itu dipantau, ditanya keluhannya apa gitu. Kemudian melakukan konseling oleh tenaga kesehatan dan terapi obat. Nanti kalau memang diperlukan diberikan obat gitu ya. Nah, ini kemudian terapi univas tuh ya, dibaca. Ini bisa dibaca kapan aja kalau kita punya ya. Jadi udah pinter duluan gitu ibu hamil tuh, udah pinter duluan. Jadi sebelum datang ke fasilitas kesehatan udah tahu gitu ya. Nah, ini ya hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin dan selama nifas ya. Jangan buang ASI yang pertama keluar atau kolostrum, itu sangat berguna karena kekebalan imunnya itu kekebalan tubuh untuk anak itu bagus banget ini yang namanya kolostrum ya. Biasanya keluarnya itu agak bening-bening gitu, tapi itu bagus banget. Kemudian, karena terlalu bersih nih, ibu bersalin akhirnya membersihkan payudara dengan alkohol. Itu nggak boleh ya, karena bahaya jika minum oleh bayi. Kemudian ini mengecangkan perut karena merasa pengen langsing lagi perutnya, akhirnya dipakein kemben kayak gini ya, tapi terlalu kencang sehingga susah untuk bernafas, itu juga nggak boleh. Kemudian menempel daun-daun pada kemaluan, biasanya kan selesai dijahit tuh takutnya infeksi ya. Kemudian setelah melahirkan ini langsung latihan fisik dengan posisi terlungkup gini tuh nggak boleh banget ya gitu. Ini tanda bahaya pada ibu nifas gini. Ini ada keluaran cairan berbau, itu nggak boleh. Bengkak pada payudara, biasanya tuh bengkak pada payudara itu karena ibu hamilnya itu belum begitu paham kalau ASI itu harus sampai kosong gitu ya. Misalnya kayak bayi baru lahir kan minumnya hanya sedikit, nah gimana? Ya itu dipompa, dikeluarin aja ASI-nya biar kosong terus ya. Kemudian ada perdarahan jalan lahir, demam lebih dari 2 hari. Itu pokoknya kalau ada keluhan seperti ini wajib datang ke fasilitas kesehatan ya. Kemudian ibu menyusui, nah ini posisi yang benar nih kayak gini nih. Nah ya gitu. Kemudian posisi menyusui untuk bayi kembar, oke, kayak gini nih, lucu banget ya. Oke, kemudian cara memerah atau menyimpan ASI nih seperti ini. Jadi diurut-urut dulu di atas, kemudian dikeluarkan, boleh di gelas ya gitu nih, seperti ini. Kalau misalnya mau dikasih ke bayi harus inikan dulu ya, kalau dari lemari es gitu. Nih ada keterangannya ya, penyimpanan ASI perah. Penyimpanan ASI perah itu seperti apa sih? Nah ini ya. Nah kemudian selanjutnya juga ada pola makan dan minum ibu menyusui untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, lebih banyak lagi kalau ibu menyusui karena bawaannya lapar banget gitu. Oke.
Kemudian cuci tangan pakai sabun. Kapan sih harus cuci tangan? Yaitu ini 7 ini, setiap selesai buang air kecil atau buang air besar. Sebelum memegang bayi itu wajib cuci tangan ya, setelah dan menyusui bayi. Jadi sebelum menyusui itu harus wajib cuci tangan. Gitu. Nah, ini adalah cara mencuci tangan yang benar ya. Seperti ini. Oke. Ini ada bagian keluarga berencana atau KB. Jadi KB pasca salin ini sebetulnya harus kita bahas dengan suami itu, bahkan dengan bidan atau dokter langsung saat sebelum melahirkan. Jadi sebelum pas kita lagi hamil itu harus udah terencana nih, nanti kalau sudah bersalin mau menggunakan KB apa gitu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis KB-nya nih di bawah. Nah, biasanya sih dianjurkannya itu yang bagus itu kalau KB pasca salin itu adalah IUD, tapi tergantung karena KB itu adalah pilihan. Jadi tergantung pasien biasanya mau menggunakan KB apa gitu. Nah, ini mengapa sih perlu ber-KB? Jadi alasannya itu kenapa harus dipersiapkan atau direncanakan KB itu, yang pertama adalah mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu dekat. Jadi minimal itu anak udah sampai 2 tahun, karena kan menyusuinya saja harus sudah 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya mau punya adik lagi itu harus selesaikan dulu ASI eksklusifnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi ini kalau memang nanti kita tidak menggunakan KB, ini jatuhnya jadi kehamilan tidak direncanakan gitu ya, atau tidak diinginkan. Kemudian ada menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi dan balita. Sudah jelas ya, karena kalau terlalu dekat itu kesehatan ibu juga terganggu, kemudian ke bayi dan balitanya juga, karena mungkin harus segera disapi. Nah, yang keempat ini ada ibu memiliki waktu perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak dan juga keluarga. Jadi kalau memang tidak langsung ber-KB, kemudian terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, sudah jelas ibu tidak memiliki cukup waktu untuk diri sendiri ya, karena setelah baru selesai melahirkan sudah mau hamil lagi, seperti itu. Apalagi hamil itu banyak sekali gangguan pada saat kehamilan, terutama di mual muntah gitu ya. Nah, ini ada metode kontrasepsi jangka panjang. Apa aja sih? Jadi kalau metode kontrasepsi jangka panjang itu ada banyak. Ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada MOW. MOW itu adalah apa? MOW itu metode operasi wanita. Jadi biasanya ini dianjurkan untuk ibu dengan kondisi tertentu, salah satunya yang sudah banyak anak. Biasanya sih dokter menganjurkan untuk MOW gitu, atau misalnya kelahiran dengan sesio sesar operasi gitu. Kemudian ini ada metode operasi pria, misalnya si ibu tidak memungkinkan untuk MOW, bisa di bapaknya MOP ya, jadi bapaknya yang ber-KB gitu. Kemudian yang kedua ada alat kontrasepsi dalam rahim, ini namanya KDR, biasanya sih kita sebut dengan IUD ya. Nah, ini bisa sampai 10 tahun, tapi misalnya nih nggak sampai 10 tahun, di 5 tahun atau di 6 tahun mau dicabut atau ini dilepas itu bisa ya. Kemudian ada implan. Implan ini alat kontrasepsi bawah kulit, biasanya dibilang kalau ibu-ibu tuh namanya susuk gitu ya. Nah, kalau implan ini biasanya sampai umur 3 tahun sama. Misal sebelum 3 tahun mau dilepas, mau ganti dengan alat kontrasepsi lain atau seperti apa, itu bisa juga. Nah, ini yang populer nih yaitu metode kontrasepsi jangka panjang gitu. Non jangka panjang, maaf. Jadi non jangka panjang ini seperti KB suntik 3 bulan, KB suntik 1 bulan, pil, kondom gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, metode kontrasepsi jangka panjang sama metode kontrasepsi non jangka panjang. Untuk penjelasan alat kontrasepsi keluarga berencana ini sekilas saja ya, hanya untuk pengetahuan. Nanti untuk lebih jelas dan detailnya lagi saya akan buat video khusus untuk KB. Nah, selanjutnya ini sudah sampai di halaman terakhir ya. Jadi untuk buku KIA di bagian ibunya sampai sini saja. Nanti saya akan buat lagi video untuk buku kesehatan ibu dan anak di bagian anaknya.
Silahkan di like dan di share ya videonya. Thank you. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.